Ini sederhana sekali ya. Jadi laki-laki itu salah satu perintahnya adalah mencukur kumis atau memotong kumisnya. Kata Nabi SAW, ada 5 fitrah, 5 hal yang harus dijaga oleh seorang muslim untuk kebersihan. Kan gitu, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis bagi laki-laki, dan berkhitan. Ya, ini juga tentu bagi laki-laki karena perempuan tidak dianjurkan untuk berkhitan. Gitu. Khitan artinya mengambil sesuatu kulit dari kemaluan gitu kan. Kalau perempuan tidak dilakukan. Ini 5 hal yang harus dijaga. Sudah umum. Jadi kalau ada orang yang panjang kukunya, itu berarti melanggar sunnah Nabi. Laki-laki perempuan, mestinya dipotong, gitu kan. Kemudian bulu kemaluan, bulu ketiak, mencukur kumis bagi laki-laki. Ya kalau dia mau merapikan bisa, kata ulama minimal dia membiarkan garis bibirnya kelihatan, sehingga tidak menutupin bibirnya gitu kan. Kan biasanya kalau nutup bibir juga jadi kayak berantakan, minum susu ngelengket-ngelengket apa. Iya. Nah jadi dia dirapiin. Kemudian kalau mencukur habis malah lebih bagus, itu sunnah Nabi. Nah ternyata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan kalau ada orang yang justru tidak mengerjakan ini, sengaja menolak sunnah Nabi, dosa gitu loh. Walaupun sifatnya sunnah. Kenapa? Karena beliau temukan misalnya hadis ini. Contohnya hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya maka dia bukan dari golongan kami. Artinya laki-laki malah dianjurkan tidak berkumis gitu loh. Dalam Islam, makin dicukur habis makin bagus. Kalau tidak maka dirapikan. Ya, dirapikan. Jadi tidak nutup-nutupin bibirnya paling tidak gitu kan. Jadi itu kurang lebih anjuran dalam agama. Itu anjuran dalam agama. Beliau melihat karena ada kata-kata falaisa minna, bukan dari golongan kami, berarti ancaman. Dan dosa besar terhitung orang kalau diancam. Gitu kan, orang kalau diancam gitu. Dan ini memang sudah umum ya, kalau kaum laki-laki biasanya mengetahui kalau dia mencukur kumisnya dengan bersih itu pasti lebih berbeda. Ya, mungkin kelihatan lebih muda gitu kan, beda dengan orang yang memang membiarkan. Apalagi kalau memang ada juga orang yang merawat sih dengan bersih, ada juga yang memang enggak, kan dibiarin aja gitu. Itu maka malah menganggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian yang hampir mirip juga dikatakan hadis setelahnya khaliful majusa waffirul liha wa ahfu asyawarib. Selisihilah orang majusi, biarkanlah jenggot memanjang dan potonglah kumis. Hadis muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Jadi disunnahkan laki-laki malah berjenggot, kecuali memang kalau tidak tumbuh jangan dipaksa gitu kan ya. Kayak di Indonesia biasa saya bahasakan, kita Indonesia ini ada jenggot Pancasila 1, 2, 3, 4 yang tumbuh gitu. Ada pernah gitu satu orang murid saya bilang, Ustaz saya cabut aja, jenggot saya cuma berapa lembar gitu. Enggak apa-apa, biarin aja nggak masalah. Ya, kalau kayak saya, jenggot saya ini masih dianggap pendek kalau di Saudi, masih dianggap pendek gitu. Saya datang ke Saudi itu hari ke salah satu guru saya di Mekah, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu gitu kan. Saya datang ke rumahnya, beliau jenggotnya panjang sampai dadanya sudah putih gitu. Saya belum pernah ketemu, selalu baca bukunya aja. Selalu saya telepon beliau, saya datang ke rumahnya. Pertama dia lihat sampai saya depan pintu, Khalid, iya. Begitu dipeluk saya sama dia, lalu dipegang jenggot. Kok jenggotnya pendek sekali gitu. Saya bilang, Syekh ini kalau di Indonesia udah panjang. Ini kalau di Saudi baru dianggap gitu. Jadi sebenarnya juga yang bisa membuat sebenarnya pemandangan itu bagus atau tidak, itu kan kita yang menciptakan suasana sebenarnya ya. Seperti misalnya mungkin bagi orang di Saudi kalau perempuan menggunakan abaya, baju hitam, itu tradisi. Kalau ada yang pakai warna-warni kayak ibu-ibu gini, mungkin malah asing di sana. Itulah yang sudah diciptakan. Laki-laki juga pakai thawb, ya pakai baju putih. Kalau saya pakai baju begini di Saudi walaupun koko, saya malah waktu pakai baju koko waktu umroh ketemu teman saya, kok ente pakai baju perempuan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita membiasakan saja gitu kan. Pakaian kita, mungkin kalau di Indonesia pakai baju koko, saya bahasakan ke teman-teman saya orang asing, kalau saya pakai baju ini di Indonesia sudah dianggap dihormatin karena ini baju muslim ya. Dan yang pakai memang biasanya orang pakai itu orang yang sudah dekat dengan agama memang umumnya. Apalagi kalau dia pakai kopiah gitu kan, itu mungkin sudah orang panggil walaupun tidak ada ilmunya dipanggil Pak Haji gitu. Yang Pak Haji sudah dihormatin gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kita yang ciptakan. Jadi kalau kita melihat mau menjalankan sunnah Nabi, laki-laki mencukur kumisnya, membiarkan jenggotnya, itu sebenarnya kan orang asing, orang merasa asing karena belum biasa aja. Tapi kalau kita sudah jadikan kebiasaan, biasa saja, nggak ada masalah gitu kan. Ini kan cuma kemasan duniawi.
cuman kemasan gitu. Bayangin kalau yang masuk surga hanya orang cantik, tinggi dan putih, bagaimana dengan orang pendek yang hitam gitu. Nah itu, tapi itu tidak berpengaruh kemasannya. Jadi biarkanlah kita bisa berbesar jiwa menerima sunnah Nabi SAW dan membiasakan itu. Jadikanlah agama sebagai tradisi dan jangan jadikan tradisi sebagai agama. Jangan dibalik. Kan gitu, lebih baik semua tradisi kita, cara makan, cara tidur, cara berpakaian, cara bergaul, cara menikah, cara berpolitik, cara berbisnis, semuanya agama. Jadi agama yang kita tarik. Jangan kita tarik ya kesalahan-kesalahan atau tradisi kita diagamakan, nggak bisa. Nggak akan ketemu, karena ini apa yang Allah inginkan, yang halal dan haram, ini yang kita inginkan, tidak akan ketemu. Kan gitu, akan salah. Kalau seseorang mengatakan boleh saja kita menipu orang, tidak apa-apa walaupun sedikit, Allah mengatakan tidak boleh dalam bisnis, nggak bisa sama sekali. Kalau di sini mengatakan tidak apa-apa dia bohong sedikit, ini di sini mengatakan tidak boleh memang bohong walaupun sedikit, memang berbeda. Jadi kita memang harus menjadikan agama sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Ya, tradisi yang diagamakan, sehingga nanti akhirnya menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan larang gitu.